Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Al-Munir yang sekarang sampai pada surah An-Nisa ayat ke-24. Dan di dalam kitab Tafsir Al-Munir ini kita masuk pada buku jilid yang ketiga dari 15 jilid. Mudah-mudahan umur kita panjang sehingga bisa mengkaji walaupun sedikit demi sedikit, ya, kita perlu sabar dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menjadikan kita semuanya sebagai ahlul Quran yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah dengan perantaraan Al-Quran, insyaallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tema pada ayat ini berjudul keharaman menikahi perempuan yang bersuami dan bolehnya menikahi perempuan bukan mahram dengan syarat harus membayar maharnya. Wal muhsanatu minan nisa, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami illa ma malakat aimanukum, kecuali hamba sahaya perempuan atau tawanan perang yang kamu miliki. Kitab Allahi alaikum, sebagai ketetapan Allah atas kalian. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian selain perempuan-perempuan yang demikian itu, anta betahu bi amwalikum, jika kamu berusaha dengan hartamu. Muhsinina ghairu musafihin, ya, untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya atau maharnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah, tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Innallaha kana 'aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Inilah jamaah sekalian kelanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya yang bercerita tentang al-muharramat minan nisa, perempuan-perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Ada yang disebabkan karena jalur nasab, kemudian juga karena persusuan, dan jalur al-musaharah atau pernikahan. Dan di sini
ada tambahan wal muhsanatu minan nisa, tidak boleh menikahi perempuan yang sudah punya suami ya. Jadi secara otomatis ayat ini melarang poliandri, perempuan yang punya suami lebih dari satu ya. Barangkali ada sebagian orang yang mempraktekannya, Allah a'lam ya dasarnya apa ya. Tetapi dalam Islam tidak boleh, perempuan hanya punya satu suami saja, aturannya sangat ketat. Kalau laki-laki sudah kita bahas boleh poligami dengan syarat harus punya kemampuan dan punya keadilan ya. Dia punya kemampuan dan punya rasa adil, tidak boleh diskriminasi kepada para istrinya. Kecuali ma malakat aimanukum, hamba sahaya perempuan atau tawanan, budak, yang mana perbudakan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu dan Islam berusaha untuk menghapuskannya, tetapi tidak secara sekaligus. Kalaupun terjadi peperangan antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir, maka yang ditawan oleh kaum muslimin itu statusnya menjadi budak, dan Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan ya, para budak ini. Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Artinya walaupun para wanita ini di agama kafirnya itu sudah punya suami ya, tetapi ketika jatuh menjadi tawanan kaum muslimin, otomatis status pernikahan yang lama menjadi hilang ya. Pernikahan yang diikat di dalam agama kafirnya itu tidak berlaku lagi. Nah, yang berlaku adalah di kalangan kaum muslimin ya. Jadi kaum muslimin yang mereka pada saat ikut peperangan punya hak untuk mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang, dan tawanan. Ada pembagian bagi yang kebetulan punya pembagian berupa tawanan perempuan, maka ini bisa menjadi budaknya. Nah, cuma sekalian, penjelasan dari satu ayat ini cukup panjang dan saya sengaja menyebutkan di sini mufradat lughawiyah yang biasanya kita loncati ya. Ini kita singgung supaya lebih memahamikan kita dari sisi kosakata bahasa Arabnya. Maksud dari kata wal muhsanat, diharamkan menikahi perempuan-perempuan yang bersuami karena mereka berada dalam perlindungan dan penjagaan suaminya. Dalam Al-Quran, kata al-ihsan digunakan untuk menunjukkan 4 arti. 1. Menikah, sebagaimana dalam ayat ini, yaitu apabila dikatakan ahsanar rajulu, artinya laki-laki itu berarti sudah menikah. Sudah kita bahas sebelumnya, orang yang sudah menikah tetapi berzina itu berarti dia sudah azani al-muhsan ya, orang yang sudah menikah tetapi masih melakukan zina. Itu sudah pernah kita bahas ya. Orang yang muhsan laki-laki, kalau muhsanah berarti perempuan yang sudah menikah. Kemudian makna kedua adalah Islam, sebagaimana dalam ayat fa'idza uhsin. Artinya apabila mereka perempuan telah masuk Islam. Apabila dikatakan ahsana, artinya dia telah masuk Islam. Jadi telah terjaga ya, darahnya, hartanya terjaga, tidak boleh dirampas oleh orang lain. Yang ketiga yaitu menjaga kehormatan, seperti dalam ayat muhsinina ghairu musafihin di ayat ini.
Apabila dikatakan ahsana, artinya dia telah menjaga kehormatannya. Contoh ayat lain di surah An-Nur ayat yang keempat, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Para laki-laki yang menuduh berzina kepada al-muhsanat, kepada wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, tidak salah apa-apa, tetapi dituduh berzina, dan yang nuduh ini tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum tsamanina jaldah, maka orang yang menuduh ini harus dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, yaitu hukuman al-qadhf, menuduh wanita baik-baik tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi, hukumannya 80 kali cambukan. Nah, di sini ada penggunaan al-muhsanat, yaitu perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Kemudian makna yang keempat yaitu manusia merdeka, seperti dalam ayat wa man lam yastati minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat. Barang siapa di antara kalian yang tidak mampu untuk menikah dengan perempuan-perempuan merdeka, ini akan kita bahas pada ayat ke-25 di surah An-Nisa. Apabila dikatakan ahsana, maka artinya adalah dia telah merdeka, dan juga dalam ayat yang sama fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adzab. Nah, secara keseluruhan keempat arti tersebut mengindikasikan makna mencegah dan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam keharaman. Apabila seorang sudah menikah, dia dilarang berbuat zina. Ya sama juga, sebelum nikah juga sama, tetapi kalau sudah menikah larangannya lebih berat, karena dia sudah punya ladang tersendiri. Ya, kenapa membajak ladang orang lain? Jadi larangannya lebih berat. Apabila ada orang kafir harbi masuk Islam, kafir harbi artinya kafir yang memerangi negara muslim, kafir yang suka melakukan penindasan, ya sebagaimana orang-orang Israel itu memerangi kaum Palestina, itu mereka adalah kafir harbi. Kalau ada orang kafir harbi masuk Islam, maka ia dilarang memerangi Islam. Apabila ada orang yang menjaga kehormatan dirinya, dilarang melakukan perbuatan keji. Dan apabila ada seorang budak yang merdeka, dia menjaga dirinya dari dikuasai orang lain. Nah, itulah makna ihsan, yaitu mencegah dan menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam keharaman tadi. Dalam hadis, kata al-ihsan digunakan untuk menunjukkan arti menikah. Rasulullah SAW bertanya kepada salah satu sahabatnya, apakah kamu sudah menikah? Yaitu dengan kata-kata ahsanta. Maka sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, saya sudah menikah. Rasulullah bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali, laksanakanlah hukuman hudud kepada budak-budak kalian, baik budak yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kemudian maksud kalimat ma malakat aimanukum adalah budak-budak perempuan yang dimiliki dari tawanan perang yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, ikatan pernikahan budak-budak perempuan tersebut dengan suaminya yang berada di Darul Harbi atau Darul Kufri, negara kafir sana, ini secara otomatis terputus. Jadi walaupun dia sudah punya suami yang berdomisili tinggal di negara kafir sana, maka dalam pandangan Islam pernikahan itu batal atau terputus.
Oleh sebab itu, orang yang memilikinya, memiliki hamba sahaya tersebut, memiliki budak itu, boleh melakukan hubungan badan setelah dipastikan bahwa perempuan tersebut tidak hamil. Jika dia hamil, ditunggu sampai ia melahirkan. Adapun budak perempuan yang tidak hamil, dia boleh disetubui setelah haidnya berhenti dan setelah bersuci. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa bolehnya berhubungan badan dengan budak-budak perempuan apabila suaminya berada di negeri lain. Apabila dia juga ditawan dengan suaminya, budak perempuan tersebut tidak boleh disetubui oleh laki-laki lain. Ini menurut mazhab Hanafi ya. Nanti kita di pendapat mazhab yang lainnya berbeda. Kemudian maksud kalimat kitaballahi alaikum adalah Allah telah menetapkan keharaman masalah tersebut kepada kalian. Adapun maksud kalimat wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, diperbolehkan menikahi perempuan kecuali yang haram bagi kalian untuk menikahinya. Maksud daripada kalimat anta betahu, kalian meminta seorang perempuan bi amwalikum, yaitu artinya dengan mahar. Kemudian kata muhsinin artinya orang-orang yang menikah atau orang-orang yang menjaga kehormatan, ghairu musafihin artinya orang-orang yang tidak berzina. Maksud aturan ini adalah supaya kalian tidak membuang harta secara sia-sia dan supaya kalian tidak mempunyai ketergantungan terhadap perkara-perkara yang tidak halal bagi kalian, sehingga kalian merugi dalam urusan dunia. Tidak ada kerugian yang lebih besar dari kerugian dalam dua hal tersebut. Sedangkan arti ujurahunna yaitu mahar-mahar mereka. Asal kata dari al-ajru yaitu upah yang diberikan sebagai pengganti atas suatu pekerjaan atau manfaat yang diduga. Biasanya jika disebut ujroh, ongkos ya, ganti upah dari tenaga ataupun jasa yang telah dilakukan seseorang, maka dia mendapat upahnya. Nah, mahar ini merupakan pengganti dibolehkannya bersenang-senang dengan istri. Faridotan artinya sesuatu yang difardukan atau sesuatu yang ditentukan kadarnya. Dan arti dari wala junaha alaikum bukan suatu kesalahan ataupun dosa maupun kesempitan. Fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah artinya apa yang menjadi kesepakatan antara kalian dengan istri-istri kalian dalam hal mengurangi ukuran mahar yang seharusnya wajib dibayar, mengukurkannya atau menambahkannya. Innallaha kana aliman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang maslahat bagi makhluknya. Hakiman, dia juga maha bijaksana dalam mengatur urusan-urusan makhluknya. Inilah kosakata dari sisi bahasa ya, dan sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya sistematis daripada tafsir Al-Munir ini menggabungkan antara tafsir bil ma'thur atau tafsir bitirayah atau birra'yi, menggabungkan antara tafsir yang dengan metode periwayatan, baik dari sisi tafsir ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan hadis, kemudian ayat dengan pendekatan bahasa Arabnya, kemudian ada juga pendapat-pendapat pribadi ya dari penulis yaitu Profesor Dr. Wahbah Suhaili ini. Jadi lengkap yang disebutkan oleh beliau. Nah, selanjutnya tentang sababun nuzul ayat ke-24. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata,
kami memperoleh tawanan peran perempuan dari kaum Autos. Jadi Autos itu sebuah kabilah atau daerah yang berada di timur laut Taif. Setelah terjadinya perang Hunain, perang Hunain itu kelanjutan dari perang atau penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, sedangkan perang Hunain itu terjadi pada bulan Syawal pada tahun 8 Hijriah. Jadi berlanjut ya. Kemudian setelah perang Hunain itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, sedangkan orang-orang kafir lari. Ada yang lari ke Autas ini, ada yang lari ke Taif, ada yang lari ke daerah lainnya ya. Dan oleh Rasulullah disuruh untuk mengejar, dikejar sampai ke sana, dan kaum muslimin mendapat kemenangan yang besar. Ada dua orang panglima, yaitu Abu Amir al-Ash'ari dan Abu Musa al-Ash'ari, yang diutus untuk mengguru kaum muslimin sampai ke Autas. Mereka banyak menyembah berhala di sana. Nah, jadi setelah perang Autas ini, kaum muslimin mendapatkan tawanan peran perempuan. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mempunyai suami, sehingga kami tidak mau berhubungan badan dengan mereka karena mereka mempunyai suami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat ini, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Jadi Rasulullah menjawab, maksud ayat tersebut adalah kecuali yang Allah berikan kepadamu sebagai harta fai atau rampasan perang. Dengan turunnya ayat ini dihalalkan bagi kamu bersetubuh dengannya. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang dilakukan atau karena terjadi peperangan secara fisik. Nah, sedangkan fai itu rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa adanya peperangan fisik. Jadi rupanya mereka menyerah, tidak memberikan perlawanan yang berarti, walaupun ya tetap ada perlawanan, tetapi akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar. Jadi ini menjadi jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh para sahabat yang mendapatkan tawanan perempuan saat itu. Jadi boleh, karena ada pengecualian, illa ma malakat aymanukum, kecuali hamba sahaya yang kalian miliki. Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun sewaktu perang Hunain, ketika umat Islam berhasil menguasai daerah Hunain. Mereka memperoleh banyak perempuan-perempuan ahli kitab yang masih bersuami. Apabila ada seorang muslim hendak mendekati salah satu perempuan tersebut, perempuan itu berkata, saya mempunyai suami. Kemudian para sahabat menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat ini, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Adapun sebab turunnya firman Allah, wala junaha alaikum, tidak apa-apa atas kalian, tidak berdosa atas kalian, hingga akhir ayat adalah sebagai berikut. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan bahwa Umrah bin Sulaiman menceritakan ucapan ayahnya, yaitu seorang yang berasal dari Hadramaut berpikir mengenai orang-orang yang telah menetapkan jumlah mahar tertentu. Kemudian di antara mereka ada yang mengalami kesulitan hidup, maka turunlah ayat wala junah alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Boleh atas kalian terhadap apa yang sudah kalian saling ridho, walaupun sudah ditentukan ya. Jadi nanti ada penjelasannya. Kalaupun sudah ditentukan mahar dan suami istri sudah hidup berumah tangga dengan bahagia, kemudian misalnya terjadi kesulitan hidup,
terus tidak ada jalan lain kecuali dengan salah satu solusinya adalah menjual atau menggadaikan mahar misalnya, boleh-boleh saja ketika sudah ada fima taradhitu, sudah ada saling keridhaan ya di antara masing-masing. Cari pinjaman sana sini tidak ada, cari masukan sana sini tidak ada, kecuali yang tersisa adalah misalnya perhiasan dari mahar, kemudian sebagian dijual, monggo. Kalau sudah ada kesepakatannya, itu boleh saja ya. Jadi cuma sekalian, inilah latar belakang turunnya ayat ke-24 ini ya. Dan kalau dalam sejarah ada di antara ummahatul mukminin yang sebelumnya adalah hamba sahaya ya, karena dari para musuh yang terkalahkan, di antaranya yaitu dari Bani Mustalik ada putri pembesar ya Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah. Itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi Juwairiyah itu dari pembesar Bani Mustalik, sehingga ketika beliau dinikahi dan kaum banyak tawanan ya 300-an atau banyak itu ya, akhirnya banyak yang masuk Islam dan akhirnya rata-rata banyak yang dimerdekakan. Nah, karena sudah ada pertalian pernikahan antara Nabi dengan mereka. Nah, kemudian ada lagi juga Sofiyah binti Huyai, itu ya, Huyai itu adalah tokoh pembesar Yahudi dari Bani Nadir. Nah, itu juga Sofiyah menjadi istri Rasulullah ya. Jadi dari keturunan Bani Israel. Nah, itulah kisah-kisah ada di antara hamba sahaya yang menjadi ummahatul mukminin, dan mereka ya menjadi orang-orang yang terhormat ya ketika menjadi istri Rasulullah. Berikutnya tentang hubungan al-munasabah bainal ayat, hubungan antara ayat 24 dan yang sebelumnya. Pada awalnya ayat ini menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi sebab adanya hubungan nasab, hubungan persusuan, hubungan pernikahan, atau sebab lain seperti haramnya memperistri saudara perempuan, istri dan bibi dari istri, sebagaimana ayat sebelumnya. Nah, sangat serasi dan tepat apabila setelah uraian sebelumnya ayat ini menerangkan perempuan-perempuan yang tidak haram dinikahi dengan syarat membayar mahar dan bertujuan menjaga kehormatan ya, bukan untuk perzinahan. Nah, berikutnya tentang tafsir dan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanat merupakan sambungan atau dalam istilah nahwu ma'tuf alaih, kalimat yang disambungkan dari kata ummahatukum ya. Ayat yang sebelumnya hurmat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, terus sampai akhir ayat. Kemudian ayat yang ini wal muhsanat juga diharamkan untuk kalian menikah dengan perempuan-perempuan yang bersuami itu yang ada pada sebelumnya, sehingga semuanya termasuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maksudnya adalah kalian diharamkan menikahi perempuan-perempuan yang bersuami kecuali perempuan-perempuan tawanan perang yang diperoleh ketika ada pertempuran atau jihad yang disyariatkan antara kita dengan musuh-musuh yang kafir. Perang tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melindungi agama, bukan untuk menjajah dan eksploitasi. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang masih bersuami haram dinikahi kecuali perempuan-perempuan yang dimiliki karena menjadi tawanan perang. Dengan demikian, perempuan-perempuan yang menjadi tawanan kalian menyebabkan ikatan pernikahan mereka dengan suaminya yang sebelumnya itu menjadi terputus.
jika memang suaminya kafir masih berada di darul harbi atau negeri perang atau darul kufur, negeri kafir. Menikahi perempuan-perempuan yang menjadi tawanan perang merupakan cara untuk menanggung kehidupan dan melindungi mereka supaya mereka tidak pernah bersusah payah mencari rezeki. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kenapa sih terjadinya perbudakan, nah, ini salah satu jawabannya. Karena ketika perempuan tersebut berada pada pengasuhan ataupun pengayoman para sahabat, tentara yang ikut perang mendapatkan hamba sahaya tersebut, maka otomatis para majikan ini punya kewajiban ya untuk menanggung kehidupan dan melindungi. Itulah cara untuk supaya perempuan itu terlindungi dan mendapatkan rezeki. Kemudian kata wal muhsanat diberi batasan minan nisa yang berarti memiliki makna general, yaitu semua perempuan yang masih bersuami. Adapun firman Allah kitabullah alaikum sebagai keterangan atau penguat yang disebut dengan masdar muakkad, sehingga artinya adalah Allah telah menetapkan suatu aturan, yaitu mengharamkan apa yang telah diharamkan kepada kalian, suatu ketetapan yang pasti. Dengan kata lain, Allah telah menetapkan keharaman beragam permasalahan dengan ketetapan yang kuat dan pasti sesuai kemaslahatan tanpa keraguan dan perubahan. Allah membolehkan kalian untuk menikahi perempuan-perempuan lain selain perempuan-perempuan yang haram dinikahi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya wa uhilla lakum, merupakan maktuf atau sambungan dari firman Allah hurimat alaikum. Ketika ada yang membaca wa halla, ayat ini dijadikan kalimat aktif, ia merupakan maktuf sambungan dari kata kitabah, yaitu yang dapat dipahami dari firman Allah kitabullah alaikum. Diperbolehkan bagi kalian meminta seorang perempuan untuk menjadi istrimu dengan cara memberikan harta kepada mereka sebagai mahar. Tujuan kalian memperistri perempuan tersebut untuk menjaga kehormatan diri, bukan untuk berzina. Karena itu janganlah kalian membuang harta secara sia-sia dengan melakukan perzinaan. Apabila hal tersebut dilakukan, harta kalian akan hilang sia-sia dan kalian akan menjadi orang yang fakir. Siapapun perempuan yang dihalalkan untuk kalian nikahi, hendaknya kalian memberinya mahar. Dalam ayat ini mahar disebut dengan kata-kata al-ajr, yang artinya asalnya adalah upah. Alasannya adalah karena mahar menjadi pengganti dari dibolehkannya bersetubuh dengan istri. Aturan ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai ketetapan yang pasti. Adapun firman Allah fardhatan dapat menjadi keterangan dari kata ujur, yang artinya adalah mahar yang diwajibkan, dan ia juga sebagai keterangan penguat, yang artinya Allah telah menetapkan aturan itu dengan ketetapan yang pasti. Hal ini disebabkan mahar merupakan sesuatu yang ditentukan dan diwajibkan dalam akad nikah, sehingga pemberian mahar tersebut diistilahkan dengan menunaikan mahar atau membayar mahar, sebagaimana ditegaskan ya dalam ayat yang lain Al-Baqarah 237 yang artinya dan kalian telah menetapkan kewajiban mahar bagi mereka. Juga ayat 236-nya, sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menetapkan kewajiban mahar bagi mereka. Atau maksudnya supaya pembayaran mahar tersebut dipenuhi, yang merupakan hak istri sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya serta hukum yang sudah ditentukannya. Dengan demikian tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini dan juga tidak boleh lari dari kewajiban ini. Meskipun demikian, suami istri tidak berdosa apabila melakukan kesepakatan setelah akad nikah. Apabila mereka sepakat untuk mengurangi
jumlah mahar yang sudah ditentukan, menggugurkan mahar, pihak perempuan memberikan kembali mahar tersebut kepada pihak suami, atau mereka berdua sepakat untuk menambah jumlah mahar. Nah, kesepakatan tersebut diperbolehkan menurut syariat, karena maksud dari ikatan pernikahan adalah ikatan antara dua orang yang dibangun di atas dasar rasa cinta dan kasih sayang yang kuat, saling membantu dan saling menghargai perasaan yang lain. Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang dapat memberi kemaslahatan kepada makhluknya, dan dia juga mengetahui niat yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Allah adalah zat yang maha bijaksana dalam mengatur dan menetapkan hukum untuk makhluk-makhluknya. Semua ketentuan yang ditetapkannya adalah semata-mata anugerah dan rahmat darinya untuk hamba-hambanya, sehingga apa saja yang dia tetapkan akan membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Inilah roh daripada syariat Islam ya. Syariat Islam itu ketika ada perintah maka pasti mengandung maslahat, dan ketika ada larangan maka pasti mengandung madarat. Nah, di sini pentingnya ya kita untuk memahami roh ataupun semangat di dalam syariat Islam tersebut dan berhusnudzon kepada Allah Ta'ala sebagai zat yang mensyariatkan ya. Jadi ada ruang di sini untuk berdiskusi ya. Tadi kalau ada persoalan kesulitan rezeki, bisa diantaranya diambilkan dari mahar untuk bertahan hidup, ataupun kebalikannya, kalau setelah menikah suami mendapatkan kelonggaran rezeki, maka mau menambah maharnya tidak ada masalah ya, tapi sifatnya ya tatawuan atau sukarela ya dari suami ini untuk menambah maharnya. Baik, berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat ini mengandung 7 masalah hukum sebagai berikut. 1. Keharaman menikahi perempuan-perempuan yang masih bersuami untuk melindungi hak suami istri selama perempuan tersebut masih dalam masa iddah. Jadi walaupun perempuannya sudah tertalak, tapi kalau masih dalam masa penantian ya, yang kurang lebih 3 quru ya, ataupun 3 bulan kurang lebih masa menunggunya, maka tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Harus ditunggu sampai masa iddahnya selesai. Apabila perempuan tersebut sudah ditalak oleh suaminya dan masa iddahnya sudah habis, ia boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Sehingga itulah hikmahnya ketika perempuan masih berada pada masa iddah itu tidak boleh keluar rumah, supaya tidak mengundang fitnah atau cobaan bagi laki-laki lain, karena dia statusnya kan sudah ya dicerai ya, dan berarti janda ini fitnah ataupun cobaan ya bagi laki-laki lain. Maka dia bersabar ya, yang perempuan bersabar, laki-laki yang berminat akan menikah juga bersabar. Karena kalau masa iddah belum selesai dan suami yang mentalak itu ingin kembali kepada istrinya, dipersilahkan, tidak perlu akad lagi ya, langsung bisa kembali kepada istrinya tersebut pada masa iddahnya. Tandanya dengan jima, itu sudah menjadi tanda rujuk suami kepada istrinya. Tapi kalau masa iddahnya sudah selesai, maka harus nikah atau akad ulang kalau suami ingin merujuk kepada istrinya yang sudah selesai masa iddahnya itu. Nah, berikutnya Allah Ta'ala menekankan dengan tegas kewajiban menghormati prinsip pengharaman perempuan yang haram untuk dinikahi melalui firman-Nya, kitaballahi alaikum, ketentuan kewajiban Allah atas kalian. Sehingga apa yang telah diterangkan tersebut merupakan keharaman yang nyata
yang ditetapkan Allah. Hal ini karena ikatan pernikahan adalah satu ikatan dan perjanjian yang kuat. Ketetapan Allah ini juga menjadi pembatas yang membedakan antara hal yang dilakukan oleh umat Islam dengan yang dipraktikkan oleh orang Arab dulu ya pada zaman jahiliyah. Ya mungkin masa sekarang juga terjadi ya, ada perempuan yang sudah punya suami atau kebalikannya suami yang sudah punya istri ya, tetapi masih bermain mata di belakang layar yang disebut dengan perselingkuhan ya. Ada wanita idaman lain yang dia juga punya suami, ada pria idaman lain yang dia juga punya istri. Nah itulah kejadian-kejadian pada masa saat ini yang dulu pada masa jahiliyah sudah pernah seperti itu ya. Yang kedua, hukumnya adalah bolehnya menggauli perempuan-perempuan Buddha yang menjadi milik sendiri, baik kepemilikan tersebut disebabkan proses tawanan perang atau karena pembelian. Jadi sudah sekilas kita ceritakan ya, bagi tentara muslim yang ikut berperang dan selesai perang dia mendapat bagian dari panglima perang. Ini bagianmu, ini hartanya, ini tawanannya. Kebetulan kalau tawanannya perempuan berarti bisa menjadi budaknya, berarti dia memiliki budak itu. Nah, kalau dia mau menjual ya, jadi memang itulah tradisi pada zaman dahulu ya, perempuan ini manusia tetapi diperlakukan seolah-olah seperti barang yang diperjualbelikan sehingga bisa dijual dan ditukar dengan uang. Nah, kalau dia mendapatkan pembelian tersebut ya dari beli, maka di sini juga bisa ya menggauli wanita tersebut. Nah, tertawanya seorang perempuan kafir dalam perang menyebabkan ikatan pernikahan dengan suaminya terputus selagi suaminya tersebut memang kafir dan berada dalam darul harbi. Tadi sudah kita sebutkan, Imam Hanafi juga mensyaratkan perempuan yang ditawan tersebut harus berada di negara yang berbeda dari negara yang didiami oleh suaminya. Apabila seorang perempuan dan suaminya sama-sama ditawan, perempuan tersebut tidak boleh digauli oleh tuannya karena sang suami masih menanggung tugas untuk memenuhi janji dalam melindungi istrinya. Karena itu keduanya tidak boleh dihalangi atau dipisahkan. Jadi sepertinya ini lebih manusiawi ya daripada ini pendapat-pendapat mazhab yang lain tidak membedakan apakah suami istri tersebut berkumpul bersama sebagai tawanan perang atau terpisah antara yang satu dengan yang lain. Jika tawanan perempuan tersebut dalam kondisi keadaan hamil tidak boleh disetujui kecuali setelah melahirkan. Apabila perempuan tersebut tidak dalam keadaan hamil, boleh disetujui setelah haidnya berhenti. Imam Hasan al-Basri berkata, para sahabat Rasulullah membuktikan kosongnya isi kandungan perempuan tawanan dengan cara menunggu habisnya masa haid. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri berkenaan dengan tawanan perang Autas. Perempuan atau tawanan perang yang hamil tidak boleh disetujui hingga melahirkan. Perempuan yang tidak hamil tidak boleh disetujui kecuali setelah habis masa haidnya. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwa untuk membuktikan kosongnya isi kandungan seorang perempuan tawanan perang adalah dengan cara menunggu selesainya satu masa haid, baik perempuan tersebut mempunyai suami ataupun tidak ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah secara prinsip ajaran Islam sama sekali ini tidak menetapkan sistem tawanan perang dan perbudakan. Namun karena sistem ini ditetapkan oleh bangsa-bangsa lain, Islam mengimbanginya dengan tidak mengharamkannya. Dan sikap ini merupakan sikap interaksi yang sepadan. Budak merupakan tulang punggung pergerakan kehidupan ekonomi dan sosial. Jika pihak lawan menjadikan tawanan perang yang mereka peroleh dari pihak kita sebagai budak, bagaimana mungkin kita tidak menjadikan tawanan perang yang kita peroleh dari pihak mereka sebagai budak?
Ketika tawanan-tawanan tersebut dijadikan budak, kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab tuannya. Ini jelas sangat bermanfaat, khususnya bagi tawanan perang perempuan yang biasanya suami mereka terbunuh di medan perang. Adalah suatu kemaslahatan apabila tawanan perempuan tersebut berada dalam lindungan orang yang menanggung, menafkahi dan menjaga kehormatannya, sehingga dia tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Nah, inilah jemaah sekalian, ada 7 poin ya, sudah kita bahas 2 poin dari sisi sudut pandang fikih. Insyaallah akan kita lanjutkan. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.